dulu pengalaman pribadi saya seperti ini. Saya itu pengen pindah, ya memang jujur saja saya tidak betah di toko yang ini, misalkan yang B ya. Nah, saya itu pengen pindah ke toko A misalkan. Jadi alasan saya itu ke AS itu ngomong baik-baik ya lewat WA saja, dikarenakan sekarang kan udah zamannya elit ya, nggak zaman dulu harus selalu ketemu sama orangnya baru ngomong. Sekarang kan semua pekerjaan itu sudah lewat internet lah, intinya sudah lewat WA dan yang lain sebagainya. Kita bilang aja, kalau misalkan saya ditempatkan di tempat ini Pak, saya itu banyak kendala. Pertama, misalkan saya jauh dari rumah. Kalau misalkan jauh dari rumah, kemungkinan besar saya itu sering telat. Lalu memang kendaraannya ini misalkan saja. Selain itu ada tuntutan orang tua, saya itu harus A, B, C dan yang lain sebagainya. Nah, ini menurut saya pribadi akan lebih diperhatikan ataupun akan lebih didahulukan oleh AS kalau misalkan kita memberikan alasan yang tepat dan benar-benar kita itu ingin pindah gitu. Bang, bagaimana caranya supaya kita bisa minta ke AS agar dipindahkan ke toko si B dengan alasan kita nggak betah di toko si A? Oke, jadi ini adalah sebuah pertanyaan dari Kak Panggil Aja Bro. Satu hari yang lalu dia berkomentar bahwasanya hal yang tadi ya. Jadi bagaimana caranya kita itu ingin pindah dari toko A ke toko B dengan alasan kita itu tidak betah dikarenakan banyak hal ya. Dikarenakan di toko itu kita itu tidak selalu merasa senang ataupun tidak selalu merasa nyaman. Akan tetapi di toko itu kita itu rasanya itu campur aduk, kadang senang, kadang susah, kadang ribet, kadang mumet, kadang banyak hal yang membuat kita intinya gak betah di suatu toko. Nah, caranya bagaimana sih kita itu ingin pindah ke toko yang lain akan tetapi nggak tahu gitu, caranya itu nggak tahu, bilangnya itu bagaimana ke AS. Baik, akan saya bahas ataupun akan saya jawab di video kali ini. Maka kalau misalkan kita ingin pindah ataupun kita ingin ingin dimutasi ke toko yang lain, jadi pertama syaratnya itu kita itu minimal harus kerja 6 bulan terlebih dahulu. Itu adalah ketentuan yang AS saya katakan kepada saya ketika saya dulu ingin pindah ke toko yang lain. Nah, kalau bisa teman-teman semuanya, kalau misalkan kita ingin pindah baru 2 bulan kerja, baru 3 bulan kerja, 4 bulan ataupun belum lama lah, intinya udah pengen kerja, udah pengen pindah dikarenakan banyak faktor yang membuat kita tidak nyaman di toko tersebut. Maka menurut saya pribadi, kalau misalkan kita punya masalah demikian, jadi sebisa mungkin kita itu alasannya itu jangan tidak betah ataupun jangan tidak nyaman di toko tersebut. Nanti justru akan membuat kita ataupun akan AS itu memandang kita itu, oh orang ini tidak profesional dalam bekerja, orang ini tidak bagus dalam bekerja. Maka seprofesionalnya kita, bagaimana nih caranya kita itu minta pindah, akan tetapi dengan cara yang tetap kita itu dipandang baik ataupun dipandang profesional kerjanya oleh AS kita gitu. Nah, kalau misalkan pribadi saya ataupun pengalaman pribadi saya dulu, saya itu minta pindah ke AS saya dikarenakan saya itu memiliki hal-hal ataupun faktor-faktor yang mungkin bisa diterima oleh dia. Jadi seperti ini, ketika kita kerja di Indomaret itu kan biasanya jauh dari tempat tinggal kita, entah itu 1 jam mungkin, ataupun ada juga yang 2 jam mungkin kan, ada juga yang paling 30 menit lah dari rumah ke tokonya gitu. Nah, ini adalah saran saya buat siapapun, buat teman-teman yang ingin pindah. Sebaiknya kita itu memberikan alasan yang tepat, yang benar kepada AS kita, bahwasanya bagaimana nih caranya supaya AS kita itu memindahkan kita. Contohnya itu seperti ini, semisal kalau misalkan kita ditempatkan di toko A ataupun di toko yang sekarang kita nggak betah nih, jadi kita itu banyak faktor, jadi kita itu banyak kendala gitu. Semisal tempatnya terlalu jauh, lalu misalkan kita itu nggak ada motor, lalu ada tuntutan orang tua, maka hal-hal tersebut itu akan AS pertimbangkan untuk bisa memindahkan kita. Nah, dulu pengalaman pribadi saya seperti ini. Saya itu pengen pindah, ya memang jujur saja saya tidak betah di toko yang ini, misalkan yang B ya. Nah, saya itu pengen pindah ke toko A misalkan. Jadi alasan saya itu ke AS itu ngomong baik-baik ya lewat WA saja, dikarenakan sekarang kan udah zamannya elit ya, nggak zaman dulu harus selalu ketemu sama orangnya baru ngomong. Sekarang kan semua pekerjaan itu sudah lewat internet lah, intinya sudah lewat WA dan yang lain sebagainya. Kita bilang aja, kalau misalkan saya ditempatkan di tempat ini Pak, saya itu banyak kendala. Pertama, misalkan saya jauh dari
rumah. Kalau misalkan jauh dari rumah, kemungkinan besar saya itu sering telat, lalu memang kendaraannya ini misalkan saja. Selain itu ada tuntutan orang tua, saya itu harus A, B, C dan yang lain sebagainya. Nah, ini menurut saya pribadi akan lebih diperhatikan ataupun akan lebih didahulukan oleh AS kalau misalkan kita memberikan alasan yang tepat dan benar-benar kita itu ingin pindah gitu. Nah, ini adalah sebuah kenyataan yang saya alami. Waktu itu saya itu benar-benar dipindahkan gitu, dikarenakan alasan saya itu sedemikian. Saya itu nggak ada motor, saya itu jauh dari rumah gitu kan, dan yang ditakutkannya itu adalah saya telat, nanti kekerjaannya itu nggak maksimal lah. Nah, jadi AS juga memikirkan sebulan setelah itu saya dimutasi ke tempat yang lain, dan alhamdulillah saya merasa nyaman di toko yang waktu itu saya dipindahkan. Akan tetapi dikarenakan data saya nih tidak di-approve oleh atasannya lagi, AS, saya dipindahkan kembali. Akan tetapi ini adalah sebuah cerita saja dan pengalaman saya. Waktu itu saya bisa dipindahkan dikarenakan saya memiliki alasan yang tepat untuk bisa dipindahkan oleh supervisornya saya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga membantu dan memberikan video yang bermanfaat lah buat kalian yang bertanya-tanya. Silahkan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja. Dan silahkan kalau misalkan kalian mau request, mau dibuatkan video apa, mau dibuatkan tips kerja di Indomaret apa, nanti insya Allah kalau misalkan saya tahu akan saya jawab. Dan kalau misalkan nggak tahu akan saya pending dulu dan akan saya pikir-pikirkan dulu bagaimana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang memang itu adalah bukan bobotnya saya. Akan tetapi kalau misalkan pengalaman saya terus bobot pertanyaannya bisa saya jawab, insya Allah akan saya buatkan videonya seperti ini. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya Nur Nafis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.